Mengejutkan dan heboh, Medina Zain akhirnya dijemput paksa pihak penyidik Polda Metro Jaya pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, pasca Medina 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Saat dijemput paksa, Medina tengah bersama Lukman Azhari, yang menurut pengakuan Rasman kuasa hukum Medina, keduanya sudah rujuk lagi. Usai dijemput paksa, Medina juga langsung ditahan dan dengan wajah lesu dalam balutan rompi orange sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Medina dititipkan di tahanan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Lantas benarkah Medina Zain yang selama ini selalu menantang Marissa Icha dan Uci Floudea sampai mengalami syok? Seperti apa pula reaksi orang tua Medina atas kondisi putri mereka yang dijemput paksa dan kini ditahan? Benarkah pihak kuasa hukum akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Medina? Benarkah hasil pemeriksaan Medina di Rumah Sakit Polri Kramat Jati justru mendapati Medina sehat, cakap, dan mampu menjalani proses hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sehat Mbak? Mbak? Sehat ya Mbak? Geger, Medina Zain yang terbelit 2 kasus akhirnya dijemput paksa pihak kepolisian hingga ditahan dan diketahui mengenakan baju tahanan berwarna orange adalah nasib yang kini harus dilalui Medina Zain. Polisi terpaksa menjemput paksa Medina karena ia sudah 2 kali mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Ya, kasus perkara yang dilaporkan Marissa Icha dan Uci Floudea rupanya sudah lengkap alias P21, sehingga Medina langsung diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk ditahan. Tiba di Kejari pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, lihat saja bagaimana Medina Zain tampak tertunduk lesu. Bahkan setelah menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Medina Zain akhirnya resmi menggunakan rompi orange dan kini resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pak MZ, gimana sehat, Mbak? Sehat, Mbak? Sehat, Mbak MZ? Mbak Medina? Ayo biar cepet. Mbak Medina sehat, Mbak? Langsung. Ini gimana Pak Medina? Akan mengajukan Mbak. Masuk, Bu. Masuk. Bentar Kak, bentar. Ayo, tolong Pak, tolong. Kasih jalan dulu Pak. Kasih jalan dulu Pak. Kasihan Pak. Ayo. Pak. Pak, minta tolong Pak ya. Nanti aja. Kiri. Hari ini kita terima tahap 2 dari Polda Metro, dari Kejaksaan Tinggi, dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Perkara atas nama Medina Susani ya, alias Medina Zain binti Pujon Istianto. Di sini ada dua perkara. Satu
dengan korbannya Uci Flodia, satunya dengan korbannya Marisa Mulyana. Berdasarkan nota pendapat jaksa penuntut umum, dan akhirnya kita sependapat bahwa saya tersangka atas nama Medina Susani alias Medina Zen kami tahan selama 20 hari ke depan. Kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gimana? Tadi sempat dijemput paksa juga. Sempat dijemput paksa tadi? Ya memang dijemput paksa tadi kan? Ya memang dijemput paksa tadi kan? Ya, jadi terkait dengan persoalan yang dilaporkan saudari Uci Claudia terhadap saudari Medina Zen, penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangani kasus ini, dan kasus ini sudah dinyatakan lengkap. Artinya berkas perkara sudah dinyatakan P21 oleh jaksa, dan ini akan berlanjut kepada tahap berikutnya, yaitu persidangan di pengadilan terkait dengan saudari Medina Zen ini ya, dengan pelapor saudara Marisa Ica. Nah, ini sudah kita lakukan pemanggilan, 2 kali pemanggilan, namun saudari Medina Zen tidak hadir. Nah, inilah yang kita minta kepada yang bersangkutan untuk kooperatif ya, karena sesuai dengan ketentuan tentunya ya, kalau 2 kali tidak menghadiri panggilan maka penyidik bisa melakukan upaya paksa dalam pemanggilan berikutnya. Ditahannya Medina Zen adalah mimpi buruk bagi Medina dan juga keluarga besarnya. Kuasa hukum Medina Zen yaitu Rasman Nasution, yang saat Medina dijemput paksa, Rasman masih berada di Sumatera, mengakui bahwa kliennya merasa syok saat dijemput paksa pihak kepolisian. Selain itu, pihak keluarga Medina juga mengaku bahwa mereka sedih dengan dijemput paksa dan ditahannya Medina, seraya berharap para pelapor dapat memberikan maaf kepada Medina sehingga permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Namun, pihak Marisa Ica dan Uci rupanya tetap menempuh proses hukum atas Medina. Tapi apa yang membuat Rasman justru menginstruksikan kepada tim kuasa hukumnya di Jakarta untuk membuat surat penangguhan penahanan terhadap Medina yang kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan durasi selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses persidangan. Ini kan memang sudah tahap 2 ya, berarti kan sudah pelimpahan. Memang hari ini sebenarnya bukan paksa sih, memang karena Medina sendiri kan baru keluar kan. Nah, jadi pada saat dia sudah jadi tersangka, berarti kan kita masuk ke proses ke tahap 2. Berarti kan harus dibawa ke Kejati, pelimpahan. Terus setelah itu dikembalikan lagi ke Polda, gitu, Mbak. Kalau sakit itu kan pasti Mbak tahu dong sakitnya apa. Ya, kan kemarin dia kan baru keluar kan. Sedih ya sama Medit ya. Padahal saya sih berarti kemarin ini dengan kita pihak keluarga kemarin sudah memberikan pandangan buat korban untuk bisa damai ya, lalu bisa bicara baik-baik. Ternyata kan masih tetap proses ini dilanjut. Ya pasti soal ya. Tadi saya sempat bicara dengan Lukman. Lukman bilang, "Bang, gimana Bang kalau ini nanti kejaksaan?" Ya saya bilang sudah, sabar, dampingi, dan itu istri kamu, dorong Medina, itu sudah biasa. Karena itu saya sebagai pengacaranya tidak tidak mengarahkan agar mereka bersikeras mempertahankan prinsipnya, karena dalam due process of law, maka dalam proses due process of law ini semuanya harus on the track, dan Medi siap menghadapi ini. Mudah-mudahan dia bisa lebih sehat, dan saya berharap dia sehat, dan dia juga berharap dia sehat supaya bisa menghadapi
saya sampaikan bahwa Medina tidak sedikit pun ingin menghindari proses yang biasa. Kita hari ini buatkan surat permohonan penangguhan atau misalnya permintaan untuk tidak ditahan, kan tergantung dia. Dia kan ditahan dulu baru kita tangguhkan permohonan, atau nanti kita mohonkan untuk tidak dilakukan penahanan. Kan Lukman juga kan orang hukum. Tadi juga berkomunikasi dengan penyidiknya bahwa saya minta agar Medina dulu dibawa dulu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendiagnosa apakah sakitnya masih berapa persen, apakah masih bisa diiringi program penyembuhan atau sudah bisa menjalani proses. Geger Medina Zain dijemput paksa polisi dan langsung ditahan setelah beberapa kali mangkir. Seperti apa perkembangan sakit bipolar yang kabarnya diderita Medina? Benarkah hasil pemeriksaan Medina di Rumah Sakit Polri Kramat Jati justru mendapati Medina sehat, cakap, dan mampu menjalani proses hukum? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger artis Medina Zain dijemput paksa pihak kepolisian kemarin dan ditahan hingga kabarnya telah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Hal lain yang menjadi heboh pasca ditahannya Medina adalah kekhawatiran akan perkembangan sakit bipolar yang kabarnya diderita Medina. Seperti diakui kuasa hukumnya Rasman Nasution, sebulan sebelumnya Medina baru saja keluar dari rumah sakit jiwa di kawasan Cisarua, Bogor dan menjalani kontrol seminggu sekali. Kabarnya, akibat menderita kondisi penyakit bipolar itulah yang membuat Medina Zain belakangan ini berkali-kali mangkir dari panggilan kepolisian. Tapi, informasi mengejutkan didapat ketika polisi memeriksa kondisi Medina Zain sebelum ditahan, dengan terlebih dahulu diperiksa kondisi kesehatannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Menurut polisi, hasil pemeriksaan kesehatan Medina justru dinyatakan sehat dan cakap serta mampu berbicara dengan baik sehingga bisa menjalani pemeriksaan. Kondisi sehat kan udah sebelum kesini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati kalau nggak salah. Berdasarkan di Rumah Sakit Kramat Jati ternyata sehat dan cakap untuk keperluan tahap 2 ini. Medina itu kan sudah saya bilang sejak sebulan yang lalu dia sudah meninggalkan rumah sakit. Tetapi dia dalam program healing. Dia controlling itu 2 minggu sekali. Ya. Dan itu sudah sering saya beritahu juga ke media dan juga kepada penyidik. Ya, hanya saja barangkali penyidik punya pertimbangan lain. Nah, kalau penyidik punya pertimbangan lain, kemudian kita sepakati untuk dilakukan second opinion, meminta diagnosa kedua sebagai pembanding bagi polisi sehingga tidak serta-merta hasil diagnosa Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung itu diterima begitu saja, maka dengan melakukan second opinion di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, maka itu menurut saya ya baik gitu. Setiap tersangka yang ditahan pastikan dilakukan cek kesehatan, karena itu merupakan syarat untuk dalam melakukan pelimpahan tahap 2. Artinya semua tersangka harus dalam keadaan sehat. Artinya tersangka tersebut dalam keadaan sehat sehingga bisa dilimpahkan dan bisa dilakukan penahanan. Masih ada tahapan berikutnya, yaitu kita akan mengawal terus perkara ini sampai ke pengadilan. Nantinya pun
klien-klien saya baik Marissa Icha maupun Uci akan menjadi saksi korban di pengadilan. Lukman ya yang nemuin. Nah dari pagi sih Lukman di sana katanya. Tadi saya juga sempat telepon-teleponan juga sama beliau. Ya dia sedang upayakan yang terbaik lah buat Medi. Nah kan sekarang kan Medin dan Lukman juga sudah mulai ini lagi ya dekat lagi. Dijemput paksanya Medina Zain oleh pihak kepolisian terkait 2 laporan, membuat Dennis Charista yang pernah berseteru dengannya ikut menanggapi. Menurut Dennis, apa yang dialami Medina saat ini merupakan pembelajaran yang baik untuk Medina dan bisa memberikan efek jera kepadanya agar tidak lagi mengulangi perbuatannya selama ini yang merugikan banyak korban. Percaya sama kepolisian Indonesia, lihat dong MZ, hebat kan polisi Indonesia. Tapi ya yang dilakukan Medina sih memang tidak benar ya, dan tidak pantas untuk jadi contoh masyarakat gitu. Dan kalau dibiarkan kayak dulu tuh makin banyak korbannya. Tapi saya senang banget sih dengan hasilnya. Nggak puas, bingung pengacaranya mana, kok nggak dampingin dia gitu, preskon sendiri. Jadi kok jadi sendiri-sendirian sih, lagi musuhan apa lagi RDR atau lagi social distancing sih. Jauh-jauhan, semangat ya Cong di dalam. Dulu kan dia bilang dia mau kirimin saya, ya kan ya, nanti saya kirimin. Ya, saya pasti mau jenguk dia. Gitu kalau bisa bawain makanan yang enak lah, kayak gitu. Makanya jangan so jago, jangan suka macam-macam. Kalau salah tuh minta maaf, seperti itu. Ini pelajaran sih, dan menurut gue ini adalah pelajaran besar ya buat seluruh warga Indonesia ya. Jangan nipu, terus gitu kalau misalkan nipu tuh jangan galak, minta maaf. Jadi korban hulu, ini korbannya 3 semua sama dia. Semua orang kan ada puncak sabarnya, ada batas sabarnya. Mengejutkan perkembangan terbaru dari informasi pihak kepolisian soal penyakit bipolar yang kabarnya diderita Medina Zain. Seperti apa pula tanggapan Marissa Icha dan Uci, 2 pelapor kasus Medina Zain dengan ditahannya seteru mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Heboh perkembangan terbaru soal penyakit bipolar yang kabarnya diderita Medina Zain. Tak kalah heboh dengan tanggapan Marissa Icha dan Uci, 2 pelapor kasus Medina Zain yang berujung dijemput paksa dan ditahannya Medina hingga mengenakan baju tahanan berwarna orange. Sebagai pihak yang melaporkan Medina Zain dan mengetahui bahwa kini telah ditahan, Marissa Icha pun angkat bicara. Menurutnya, sebagai sesama perempuan, ia menyayangkan apa yang dialami Medina. Tapi, apa yang dialami Medina semoga bisa dijadikan pelajaran bagi dirinya, bahwa apalagi ia sebagai public figure diharapkan memberikan contoh yang baik kepada publik, bukan contoh yang tidak baik, serta semakin rendah hati alias tidak sombong. Apa yang dialami Medina Zain saat ini dilihat Marissa Icha sebagai konsekuensi hukum dari dugaan kejahatan yang telah dibuatnya. Perasaannya ya campur aduk sih. Ada sedikit merasa ya karena kita manusia biasa, adalah manusiawi saya untuk kayak sesama perempuan kasihan. Tapi kalau saya biarkan, itu namanya saya bukan kasihan gitu. Jadi apapun tindak kejahatan sekecil apapun harus memang ada
konsekuensinya gitu. Jadi next pelajaran, apalagi kita, ya saya ini sudah termasuk jadi public figure, apapun yang saya bergerak apapun, Mbak Medina bergerak apapun, itu adalah contoh apabila kita berlaku yang tidak baik. Hati pasti saya amat sangat disayangkan, cuma lebih sayang lagi kalau saya diamkan. Jadi pada saat permasalahan saya awal, seperti biasa ya, maksudnya di sini juga ada hikmah untuk teman-teman atau orang-orang yang semoga hati yang keras itu jangan terlalu dipegang terus seperti itu, karena kesombongan, apalagi dia terlalu, ya menurut saya sombong, terlalu takabur, selalu bilang tunjukkan dong kekuatan lo, kalau bisa jemput gue dong di rumah saya yang mewah ini gitu. Tapi kan saya selalu menanggapinya dengan oke deh, oke siap, gitu aja gitu. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sombong. Sudah seperti ini kan yang rugi diri dia sendiri, makanya jangan terlalu merasa diri dia paling tinggi diri. Saya pun di sini pun saya juga banyak istighfar gitu dengan kejadian ini. Ya Allah, jangan sampai saya Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.